Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para jamaah yang sangat kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa sholat maghrib berjamaah, diteruskan dengan pengajian. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya robbal alamin. Minggu yang lalu telah kita mulai pada iftitah kitab Irsyadul Ibad. Pada malam hari ini akan kita lanjutkan pada Kitabul Iman atau Babul Iman, bab yang menerangkan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu budu ay wahidu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau kita disebut, kalau di dalam Al-Qur'an menyebut an-nas, berarti siapapun manusia yang beriman atau yang tidak beriman. Siapapun manusia yang ada di muka bumi ini. Apa yang diserukan oleh Allah kepada manusia? A'budu, sembahlah kamu sekalian, aywahidu. Mohon maaf ya, saya tak buka masker ya, rasanya kok bingung semua. Ya mohon maaf, saya insya Allah saya sehat kok. Saya paling takut kalau ada orang takut itu, karena bisa menjadi penyebab, seakan-akan bisa menjadi penyebab bagi orang yang takut. Insya Allah saya sehat, insya Allah saya sudah vaksin dan prosedur prokes sudah saya lakukan. Kecuali kalau ngaji memang dalam posisi seperti ini nggak bisa. Kalau khotbah saya masih bisa, karena instruksional. Kalau ngaji seperti ini nggak bisa, karena apa? Harus mengadaptasi rasa, pikiran, perilaku. Oleh karena itu mohon maaf Bapak Ibu, saya buka masker bukan karena pamer ganteng, tapi hanya karena kepingin mudahnya berbicara pada waktu menyampaikan materi. A'budu itu adalah perintah. Perintah itu bermakna bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Yang dimaksud ya ayyuhan nasu budu, ini adalah perintah wajib. Al aslu fil amri lil wujub illa madalad dalilu ala khilafihi. Pada hakikatnya sesungguhnya perintah itu adalah bermakna wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas ketidakwajibannya.
Kalau di sini adalah fi'il amar yang menunjukkan wajib. Sembahlah kamu sekalian, maksudnya apa? Ai wahidu. Tegese atau maknanya mengesahkan kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah untuk disembah. Hanya kepada Allah kita menyembah. Hanya kepada Allah kita mengesahkan. Tidak ada sekutu baginya. Rabbakum, kepada Tuhanmu semua. Kumnya untuk siapa? Untuk manusia. Untuk kita-kita yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alladzi dzat khalaqakum, yang telah menciptakan kamu semua. Menciptakan yang menggunakan khalaqa itu adalah tidak ada intervensi manusia. Allah menciptakan kita semuanya ini sebagai manusia, itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya apa? Zat yang telah menciptakan kepada kamu semua, menciptakan kepada kita semua dengan haknya Allah, tidak ada intervensi daripada manusia. Waladzina, dan kepada orang-orang yang telah menciptakan orang-orang min qablikum, dari kamu semua, la'allakum tatakun, semoga kamu sekalian menjadi orang yang takwa. Para jamaah sekalian yang sangat kami hormati, ayat ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Yang merupakan satu dasar yang paling penting, bahwa kita ini disuruh menyembah kepada Allah itu karena ada iman. Tidak mungkin manusia mau menyembah kalau tidak yakin. Nanti akan kita jabarkan pelan-pelan apa iman itu, sehingga kita betul-betul memahami bagaimana mengintegrasi antara iman kita, amal kita, ibadah kita untuk mewujudkan sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah, kenapa? Karena Allah telah khalaqakum, menciptakan kamu semua dan orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tatakun, agar kita ini bertakwa. Mohon maaf ketika kita pernah mendengarkan khotbah, ya, khotbah. Kalau saya mengalami hidup di desa itu lama. Kalau seorang khotib itu menyampaikan, monggo sami-sami ajrih atau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan tatakun di situ adalah takut. Takut apanya? Iqabahu, pada siksanya. Ini kemudian kalau dalam sudut pandang tasawuf, apa iya kita ini ibadah karena takut kepada siksanya Allah? Apa iya kita ini ibadah itu karena kepingin surga? Apa iya kita ibadah itu karena ingin ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala? Semuanya itu benar, tetapi yang terpenting bagaimana kita mendasarkan ibadah kita itu krono, hanya semata-mata karena ingin menyembah kepada Allah, mengesahkan Allah. Ketika kita beribadah, melaksanakan sholat ya karena Allah, melaksanakan ibadah sosial ya karena Allah,
membantu kepada sesama manusia ya karena Allah, ini adalah merupakan perwujudan dari kita sebagai orang yang tatakun. Dijabarkan dalam uraian yang lebih luas, maka disebut sebagai makna takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yaitu makna takwa yang sederhana, tetapi sesungguhnya apabila kita kaji secara mendalam betapa bagaimana kita ini beribadah kepada Allah dengan melakukan perintahnya Allah, baik itu perintah langsung dari Allah maupun perintah melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah itu merupakan wujud perintah, maka dilakukan sekuat-kuatnya, semampu-mampunya, dan berusaha harus mampu kalau memang itu kita tahu kalau itu adalah merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah kemudian memerintahkan untuk menyembah, untuk kita takut kepada Allah, untuk kita bertakwa kepada Allah? Karena alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah itu telah menjadikan, ay khalaqa, juga menciptakan, lakum, kepada kamu semua, al ardo, bumi ini, sebagai firasha, sebagai aibisato, yang dimaksudkan adalah sebagai alas, sebagai tempat yang datar yang kita tempati untuk hidup. Firasha, lemek, kalau di dalam bahasa Jawa dia namakan, diartikan lemek, sebagai beberan yang makna lebih luas. Di muka bumi ini kita hidup, ya tergantung firasha itu bermakna seberapa kita menempati. Ketika kita di atas kasur, ya firasha kita ya kasur itu. Ketika kita berada di rumah, dalam skup keluarga, lemek kita, firasha kita ya rumah itu. Kiprah untuk berbuat di atas firasha itu sesuai dengan peran kita di situ itu. Kita bisa tidur nyenyak di dalam kamar, kita bisa nyaman di dalam rumah, kita bisa nyaman di lingkungan wilayah kita bisa nyaman di masjid, rumah, dipan, itu adalah firasha kita. Dan itu sebagai suatu yang memberikan yuftarosu, memberikan tempat untuk alas. Kita patut bersyukur. Kadang-kadang kita ini lupa bahwa kita hidup di atas bumi yang diciptakan oleh Allah ini adalah juga merupakan makhluk yang diciptakan untuk memberikan kenyamanan terhadap hidup kita. Gak kroso kita ini urip yang nggone ndure bumi itu, bumi bertasbih, tanah yang kita injak bertasbih. Sementara kita di atas bumi ini mungkin bermaksiat. Apakah enggak malu kita terhadap bumi yang menyaksikan kita, yang dia juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering kita lupa, bahwa alladzi ja'ala lakum firasha ini, ayat ini sering kita lupa. Lali nek kita ini hidup di atas bumi yang diciptakan oleh Allah untuk kita, untuk sebagai tempat hubungannya dengan a'budu tadi. Hubungannya untuk menyembah tadi. Menyembah dalam arti apa? Melaksanakan perintah Allah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah sosial. Jadi kok enek wong yang nggone bumi ini jahat, iku ya menyalahi ajarannya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita harus sadar bahwa dan tahu bahwa kita hidup di atas bumi ini, bumi ciptaan Allah yang diciptakan untuk kita sebagai alas hidup kita, sebagai tempat untuk beraktivitas kita. Mereka menyaksikan kita berbuat baik, disaksikan kebaikan kita berbuat maksiat juga disaksikan atas kemaksiatan yang kita lakukan. Wa samaa binaa, dan Allah menciptakan langit binaa sebagai payon. Ini adalah merupakan satu logika bangunan. Bumi ini sebagai tempat untuk kita beraktivitas, dipayoni sama atau langit sebagai bina, sebagai sakfa, sebagai payon, dan juga bersaksi terhadap apa yang kita lakukan. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah menurunkan dari langit air. Fa akhraja mongko nyukulake atau mengeluarkan atau menumbuhkan min anwa'in, dari beberapa warna, samarati wujudnya adalah buah. Rizqolakum, sebagai rizki kepada kamu semua. Afala taj'aluna lillahi andada, apakah kamu akan menjadikan untuk Allah itu andada, sekuton-sekuton atau sekutu. Aisyuraka afil ibadati, tegese membuat sekutu, membuat kemusyrikan fil ibadati, di dalam ibadah. Wa antum ta'lamun, dan sesungguhnya kamu adalah mengetahui. Orang yang mempunyai jalan pikiran yang sehat, ketika berbicara masalah tauhid, masalah tentang keesaan Allah, rasanya juga sangat mudah diterima oleh akal. Ketika Allah sudah menciptakan langit, menciptakan bumi sebagai alas dan payung dalam kehidupan kita, maka orang berpikir ada sebuah pertanyaan di dalam ayat ini. Apakah kamu akan membuat sekutu untuk Allah? Padahal rasanya juga tidak ada yang bisa membuat seperti itu. Lah inilah para jamaah, sesungguhnya semuanya itu adalah akan kembali kepada Allah SWT. Artinya apa? Orang bisa berpikir, pikiran kita itu jalan untuk menuju iman atau kekafiran itu adalah melalui hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, contoh kalau kita mengambil yang paling gampang pada malam ini, ketika orang mendapatkan pitulungannya Allah untuk beribadah, betapa ringannya kita bisa pergi ke masjid untuk berjamaah. Betapa ringannya kita ini mendapatkan informasi ada kajian rutin setelah usai sholat maghrib. Maka ketika itulah sesungguhnya nalar kita berpikir didorong oleh hati yang mendapatkan hidayah kepada Allah, maka akan ada adjustment atau keputusan, saya berjamaah maghrib dulu, kemudian ikut ngaji. Ini sesungguhnya kita tahu. Wa antum ta'lamun, sesungguhnya kamu tahu. Tetapi apakah ia tahu itu kemudian bisa terwujud dalam perilaku kita? Lah inilah yang sesungguhnya kita selalu menjaga hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hidayah itu kita tunggu? Tidak. Hidayah itu kita cari. Hidayah itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku, berilah hidayah kepadaku ya Allah pada jalan yang lurus.
Makanya kadang-kadang kita ini kan ada malas, ada aras-arasen, ada rasanya muncul hati kita terdorong oleh hidayah itu, kemudian giat, rajin, semangat. Itu semuanya karena sesungguhnya memang itu hidayah Allah, tetapi yang perlu kita perhatikan, kita sebagai manusia dan hambanya Allah berkewajiban untuk mencari bagaimana kita mendapatkan hidayahnya Allah, bagaimana kita meminta kepada Allah agar tetap hidayah itu ada pada kita dalam relung hati dan pikiran kita yang terwujud dalam perilaku berakhlakul karimah kepada Allah. Kita sholat, kita haji, kita puasa, kemudian kita baik kepada sesama. Itu adalah perilaku-perilaku yang didasarkan pada kita menangkap perintah untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mohon maaf, kita ini kadang-kadang kan ya wis ngerti. Siapa yang nggak tahu kalau salat jamaah itu bagus? Semuanya tahu, dan bahkan hitungan pahalanya itu kita tahu, 17 derajat. Tapi kenapa banyak di antara kita, berapa orang yang ada di komplek perumahan ini, berapa pula yang hadir di masjid ketika jamaah, dan mereka tahu, tetapi inilah bahwa menangkap a'budu, beribadah kepada Allah itu dalam artian sebatas pada apa yang ia mampu, pokoknya si penting ngelakoni. Nah ini kalau hanya yang penting ngelakoni, kemudian kita tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, maka kita termasuk minal khosirin, orang yang merugi. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Wa antum ta'lamun annahu, sesungguhnya Allah itu al-khaliqu, zat yang telah menjadikan, yang menciptakan, walayahlukuna, dan tidak menciptakan, walayakunu ilahan, dan tidak ada Tuhan ilaman kecuali zat yahluku yang telah menciptakan. Jadi taklamun di situ dimaknai sesungguhnya kita ini tahu kalau Allah itu zat yang menciptakan terhadap seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya, tetapi lagi-lagi bahwa Allah itu telah menciptakan kita, kemudian Allah mengutus Rasul, memberikan kitab. Ketika dalam proses kehidupannya atas dia memahami terhadap kitabnya, mendapatkan dakwahnya Rasul, menangkap untuk beriman kepada Allah, kemudian dilakukan, ini yang mendapatkan hidayah dari Allah. Dan juga bagi orang yang tidak menangkap atas hidayah itu, tidak bisa menangkap atas petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, maka terjadilah kekufuran atau kekafiran. Disitulah sesungguhnya manusia berkewajiban untuk mencari hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala, Gusti Allah taala, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sya'ira. Barang siapa orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah menyiapkan, a'tadna, saya atau zat Allah menciptakan lil kafirina, untuk orang kafir, syaira, neraka syair, yang dimaksudkan adalah ainaron sadidatan, tegese geni neraka sing banget panase, yang sungguh sangat panas. Para jamaah, ini adalah beberapa ayat, ada
surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Kemudian dalam surat Al-Fath itu ada ayat 13 sebagai prolog kajian terhadap bab keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prolog dari Kitabul Iman di dalam kitab Irsyadul Ibad ini. Wa akhrajalan telah mengeluarkan hadis Muslimun Imam Muslim an Umar bin Khattab dari Umar bin Khattab dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala dawuh, qala berkata, ya Umar berkata, bainama nahnu inda Rasulillahi dzata yaumin idza tala'a alaina rajulun sadidu bayadi siyabi sadidu sawadi sya'ri la yura alai asarus safar. Saya artikan pelan-pelan, nanti kita jelaskan. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Umar bin Khattab sebagai sanad, ya. Jadi Umar bin Khattab sebagai sanad hadis yang menyampaikan dari sebuah peristiwa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar berkata, bainama nahnu inda Rasulillah, ketika kita berada di tengah-tengahnya Nabi Muhammad, bersama-sama dengan Nabi Muhammad, suatu hari muncul kepada kita seorang laki-laki Sazidul bayadi siabi yang banget putih sandangane, yang sungguh-sungguh pakainya itu sangat putih bersih. Wasadiru sawadi sa'ri, dan sungguh banget irenge rambutnya. Jadi dibayangkan ketika itu Umar bin Khattab bercerita, suatu ketika kita bersama Rasul, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang kepada kita, seorang laki-laki yang pakaiannya putih bersih. Nek cara wong Arab ya jubah, nek cara wong kene ya sarung karo klambi putih ngono kira-kira. Wong memang kita ini nek pakai jubah itu ya tetap ganteng, cuman kadang-kadang mesti kegeden. Mesti kegeden. Tapi ya ada jubah yang ukuran Indonesia ya. Dan seorang laki-laki itu rambutnya hitam pekat. Tidak kelihatan bekas kalau dia sedang datang atau pergi di dalam berkumpulnya para sahabat dengan Rasulullah itu. Siapa itu tidak tahu, dari mana ia tidak tahu, tiba-tiba ada di dalam kelompok bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya la wala ya'rifuhu minna, dan kita tidak tahu. Salah satu di antara kita tidak ada yang tahu terhadap orang laki-laki itu. Hatta jalisa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu duduk dekatnya Nabi. Nek wong lanang ganteng, pakaiannya putih bersih, rambutnya ireng, ganteng, tiba-tiba duduk di dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Tiba-tiba orang laki-laki itu senden, ya, sandar kepada Nabi. Kemudian wawadoa kafaihi fakidaihi, kemudian tangannya ini disentuhkan, ditaruh di atas pupunya Kanjeng Nabi. Ala fakidaihi, di atas pupunya Kanjeng Nabi. Wa qala ya Muhammad, kemudian bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, kabarilah aku anil islami, tentang Islam. Tiba-tiba bertanya, wahai Muhammad,
saya jelaskan tentang Islam itu apa. Ya, bagaimana orang tidak kaget, para sahabat juga bertanya-tanya, penasaran. Mau diibarat kayak kita ini sedang duduk di sini, kemudian tiba-tiba orang datang plek dekat dengan saya, kemudian bertanya, "Hei Zainuddin, saya kepingin penjelasan tentang ini." Lah mesti para sahabat yo, sopo iki? Kok wani ini? Wong kene wis ngaji berang-berang puluh tahun gak wani nyedak, tiba-tiba orang baru kenal saja sudah langsung tanya. Kemudian inilah yang menjadi sesuatu dasar tentang penjelasan tentang iman. Akhbirni anil Islam, yang ditanyakan dulu itu amaliyahnya dulu. Betapa sangat urut ketika orang laki-laki ini bertanya kepada Nabi Muhammad, bukan ingin dijelaskan tentang iman dulu, mal Islam. Karena apa? Rasulullah sudah mendapatkan wahyu. Di tengah-tengah dalam majelis itu kemudian muncul orang agar mendapatkan penjelasan tentang Islam. Kemudian Rasulullah juga menjawab, al-Islamu antas hada alla ilaha illallah. Islam itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang ditanyakan Islamnya dulu. Kenapa kita sebagai makhluknya Allah yang diberikan kalau di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kita semua dari kandungan ibu itu tidak tahu apa-apa. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a, Allah memberikan pendengaran. Wal absar, kemudian diberi penglihatan. Wal afidah, diberi afidah, diberi potensi untuk menangkap ilmu agar kita mau bersyukur. Artinya apa? Diwujudkan, ditunjukkan sebuah prosesi tanya jawab dari orang laki-laki itu. Kemudian Rasulullah menjawab, al-Islamu antas hada alla ilaha illallah. Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini sudah menunjukkan penjelasan tentang iman. Bersaksi dalam arti ikroron, berikrar, bersaksi. Bersaksi itu kalau dalam bahasa unsur kepribadian manusia ya bersaksi dalam arti hati kita, bersaksi atas pikiran kita, bersaksi dengan lahiriah kita yaitu mata dan lisan kita mengucap. Makanya kalau di dalam pengertian iman itu ada satu kaul yang menyebutkan al-imanu tasdiku bil qalbi wa takriru bil lisan wa taf'alu bil arkan. Iman itu apa? Iman itu adalah yakin, membenarkan dalam hati. Apa iya Allah itu wujud? Iya. Hati kita mengiyakan. Apa iya Allah itu maha kuasa? Iya. Hati kita membenarkan. Tasdiqu bil qalbi. Tetapi ketika kita mengiyakan atau membenarkan di dalam hati kita, apakah iya kita sebagai seorang yang sudah beriman? Orang lain belum tahu. Kalau belum membaca syahadat. Nah disinilah kemudian dalam konteks Islam, kalau orang itu belum mengucapkan syahadat walaupun sudah berbuat baik, itu belum disebut sebagai orang yang
beriman. Ya orang kalau di dunia ini kan normatif toh, normatif itu dari segala lini nilai dan ajaran itu ketika sudah berbincang tentang kemanusiaan semuanya baik. Dalam sudut pandang agama lain orang memberi orang baik. Dalam Islam memberi orang baik. Dalam agama lain memberi sesuatu kepada orang lain baik. Tetapi apakah itu sudah beriman? Belum. Nah, kemudian baru setelah antas hada alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah, maka disitulah mulai bahwa bingkai keimanan itu sebagai yang telah diwujudkan dalam iqrar lisan kita akan menjadi dasar untuk beramal, menyembah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Ya, ya. Terima kasih. Manusia itu mempunyai dua unsur pokok, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Habit itu bisa kita bentuk, habit jasmaniyah maupun habit rohaniyah. Habit jasmaniyah itu spontan, gak enak adus, itu habit jasmaniyah. Gatel dikukur, itu habit jasmaniyah. Luwe mangan, itu habit jasmaniyah. Tetapi kalau sudah menyangkut habit rohaniyah, habit yang transendental. Saya dulu pernah meneliti tentang habitus transendental. Jadi membentuk perilaku yang biasa, yang hubungannya dengan ibadah. Ketika orang mendengar azan, itu Allahu Akbar, spontan, wudu, berangkat ke masjid. Tetapi ini berproses cukup lama, yang semula dari rasa tidak tahu tentang jamaah, kemudian tahu fadilahnya jamaah, kemudian itu sebagai inspirasi ilmu tentang keutamaan sholat jamaah, dan meyakini bahwa jamaah itu fadilahnya banyak. Kemudian setelah meyakini baru berusaha untuk melakukan. Atas tahapan-tahapan ini sesungguhnya akan membentuk perilaku habit transendental tentang untuk melakukan sholat jamaah. Bagaimana memeranginya? Mulai dari diri kita sendiri. Sudah memang tidak mudah untuk mempunyai jiwa istiqomah, tetapi mari yang pertama kali itu dipeksa, ora iso. Setan ku lemu-lemu, Pak. Setan iku ndelok sing digodha. Nek sing digodha itu profesor doktor, kiai haji. Sing godha setane ya setarap dengan kiai haji. Nek sing digodha itu gak patek salat ya enteng. Lah apa salat? Wong mobilmu rung mbok resiki. Wis kena, wis gak jamaah. Jadi enteng-entengan mau.
Lah apa jamaah wong wetengmu jek luwe mangan dhisik. Ngene bar mangan baru sholat. Ya memang ini anjuran dalam kaitannya dengan kekhusyuan tentang sholat. Ketika mau sholat itu aja sampai luwe. Tetapi dalam perspektif istiqomah untuk jamaah, inilah yang kemudian kita harus mengatur bagaimana regulasi aktivitas hidup kita ini bisa kita toto dengan memandang skala prioritas. Kalau sudah orang memprioritaskan hati, ya enak ngetutno hati. Nek sudah memandang skala prioritas biologis, ya memandang terhadap itu lebih penting. Oleh karena itu monggo yang biologis itu ditutupno dhisik untuk mengikuti jejak langkahnya rohani. Kalau sudah akan kita balik, rohani bisa membimbing terhadap pikiran, hati bisa membimbing terhadap pikiran adjustment untuk perilaku kita akan terwujud akhlakul karimah. Kalau itu hubungannya dengan sholat jamaah, otomatis akan terbentuk habitnya untuk selalu sholat jamaah. Padha karo omongku nek kulino halus ya tetep dikapak-apakno ya halus. Kalau sudah terbentuk akhlak pada orang tua, lewat orang tua harus dingkluk dulu, ya dingkluk. Karena memang sudah terbentuk perilaku itu. Sudah mendarah daging itu nilai yang baik, diyakini atas kebaikan itu, dia mendapatkan manfaat dari akhlakul karimah itu, maka akan terbentuk akhlaknya. Oleh karena itu para jamaah ngapunten nggih, untuk membentuk istiqomah ibadah itu ya suwi, Pak. Betul. Kita yang sudah tua-tua ini kadang-kadang ya rodok kumat. Engko nek pas ya mohon maaf ya, hanya persoalan antara ngajar dengan jamaah. Kadang-kadang logika kita berpikir, saya ditunggu oleh mahasiswa. Kira-kira jamaah dhisik apa mahasiswa dhisik? Mesti mahasiswa dhisik. Kenapa? Takut dikritik, takut diilokno, tapi gak takut dengan dimarahi oleh Allah itu enggak takut. Karena apa? Tidak terlihat, tidak spontan. Kalau ini kan spontan. Lah inilah yang saya maksudkan adalah unsur biologis kita ini kadang-kadang bisa mempengaruhi psikis atau keimanan kita sehingga mengganggu istiqomah dalam ibadah. Contoh yang paling mudah, kula niki sering kali bojo kula. Wis gak ate ado-ado. Sik aku yang masjid. Enten ana disuk, enten ana diluk. Aku bareng. Lha dinteni iki sing wedok nyanjur ku sowi, padahal wis qomat. Akhirnya apa? Ditinggal bojo muring-muring, gak ditinggal keri jamaah. Kira-kira ngenteni bojo apa nututi jamaah? Nek aku mesti ngenteni bojo sebab aku wedi. Engko bojoku gondok. Lah iki lho, Pak. Membangun istiqomah itu tidak cukup dengan diri kita, tapi juga dengan keluarga, siapa saja yang ada di lingkungan kita. Lah nek dawe yai kula, yes, bojo ya penting, Gus. Jadi engko salat jamaah kan bisa di masjid dengan istri. Lho, dadine seje. Lah inilah para jamaah bahwa kita ini kadang-kadang lebih cenderung pada fisikal kita, biologis kita, jasmaniah kita. Lah mari kita usahakan untuk rohani ini menjadi kendali terhadap pikiran kita untuk berperilaku. Kalau sudah mendahulukan jasmani, mesti ada unsur nafsunya lebih tinggi, dan ini akan menggoda terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling mudah lagi, hubungan dengan kemanusiaan. Bu, saya tak memberi ini ya kepada itu. Ini kemanusiaan. Kita yakin bahwa sedekah itu baik. Tapi sudut pandang istri dengan suami untuk memberi kepada sasaran itu enggak podo. Dan ini sering menjadi persoalan di dalam bersedekah. Kalau saya sudah seperti itu, akhirnya terus wis sak karepmu, iki pokoke jatahe sedekah lung nang sapa ae.
Jadi seperti itu, mari kita biasakan untuk mencoba mengurai keimanan kita itu dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf sudah Isya. Terima kasih. Selamat sehat. Salam sehat, salam selalu kita berhati-hati untuk menjaga kesehatan agar bisa beribadah dengan baik. Al-Fatihah. Ya kan Abdullah ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wa amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.